Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Puspamawarni dengan NIM 177221003 atau NIM ganjil. Di sini saya akan menjawab semua soal UAS PAP. Yang terhormat, Bapak Yunus, Pak Imam, dan Pak Faisal. Sebelum video ini dimulai, saya ingin mengatakan bahwa video ini saya buat dengan jujur dan mandiri berdasarkan keilmuan, pemikiran, dan pengalaman saya sendiri. Saya mengerjakan video ini sendiri tanpa dibantu oleh atau bekerja sama dengan orang lain. Saya mampu mempertanggungjawabkan isi yang ada di dalam video ini. Sebelum masuk ke soal, saya ingin menjelaskan apa itu sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan merupakan suatu sistem atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola semua manajemen yang terjadi di perpustakaan, seperti mengelola data buku, mengelola proses sirkulasi. Sirkulasi ini seperti peminjaman, perpanjangan, dan pengembalian. Intinya, suatu sistem ini digunakan untuk mengelola semua proses atau manajemen yang terjadi di perpustakaan seperti itu. Kemudian, salah satu sistem informasi perpustakaan adalah SIPUS yang digunakan dalam mata kuliah ini. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, untuk membuka SIPUS, kita harus mengaktifkan exam terlebih dahulu. Di sini exam saya sudah aktif ya, teman-teman. Kemudian saya akan masuk ke web SIPUSnya. Seperti ini ya, teman-teman. Di sini, pertama-tama saya akan menjawab soal bonus terlebih dahulu, yaitu tentang login. Saya sudah memasang login di entry data buku, monitoring buku, entry anggota, dan monitoring anggota, transaksi peminjaman, laporan kunjungan, dan buku tamu. Nah, saya kemudian akan menunjukkan sintaknya yang di entry buku, sehingga bisa login seperti tadi ya, teman-teman. Muncul login. Nah, ini sintak untuk login tadi, teman-teman, di sini dan ini ya, teman-teman. Begitu juga di monitoring buku, teman-teman. Di sini juga ada sintak untuk login tadi, ini dan ini. Begitu juga di entry anggota, monitoring anggota, dan transaksi, kepeminjaman, kemudian buku tamu, semuanya sintaknya seperti itu tadi. Saya contohkan lagi di entry anggota. Di sini ya teman-teman, ini sintaknya. Nah, kemudian saya akan login ya teman-teman. Nah, tampilan ini saya akan menunjukkan sintaknya, yaitu di sintak login. Ini ya teman-teman sintaknya, sintak login. Agar bisa login atau masuk ke dalam situs itu tadi. Kita login terlebih dahulu. Oke, kemudian saya akan menuju ke soal umum, yaitu yang pertama ada entry data buku. Soal umum entry data buku yang pertama yaitu seperti ini ya teman-teman. Saya akan menunjukkan sintak entry buku. Ini ya teman-teman sintak entry buku mulai dari sini sampai sini. Oke, kemudian entry buku. Nah, kita entry ya teman-teman. Kita entry ya teman-teman dan terkait kita isi data bukunya. Ini yang saya entry adalah Taiwan Sosial Politik. Kemudian kita simpan. Kita lihat pada monitoring buku. Nah, ini ya teman-teman, Taiwan Sosial Politik sudah masuk. Kemudian saya lanjut ke soal kedua, yaitu edit data buku. Kemudian kita edit ya teman-teman, Taiwan Sosial Politiknya menjadi Taiwan Sosial Humaniora. Nah, seperti ini kita enter. Nah,
Berubah ya teman-teman, sudah teredit menjadi sosial humaniora. Kemudian saya akan menuju ke soal selanjutnya, yaitu hapus data buku, soal ketiga. Kita delete ya teman-teman sosial humaniora ini. Kita hapus, delete. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman sosial humaniora. Kemudian saya akan menunjukkan sintak dari monitoring buku, di mana edit dan hapus juga ada di sini. Ini ya teman-teman sintak monitoring buku, ini ada perintah hapus dan perintah edit buku. Sehingga hapus dan edit ini melalui menu monitoring data buku, seperti itu. Karena sintaknya ada di monitoring data buku. Kemudian saya akan lanjut ke soal nomor 4, yaitu entry anggota. Sebelumnya saya akan menunjukkan sintak entry anggota terlebih dahulu. Seperti ini ya teman-teman, sintaknya entry anggota. Ada ini, kode anggota, nama anggota, dan seterusnya. Kemudian saya akan mengentry data anggota. Nah, ini ya Ryan Zaputra ini ya teman-teman yang saya antrikan, kemudian saya klik simpan, dan saya akan ke monitoring data anggota. Masuk ya teman-teman, Ryan Zaputra. Kemudian saya akan berlanjut ke soal nomor 5, soal umum yaitu edit anggota. Kita edit yang Ryan Zaputra menjadi Suyono. Kita enter. Nah, sudah teredit ya teman-teman di sini. Kemudian saya akan lanjut ke soal nomor 6, yaitu hapus anggota. Oke, saya hapus ya teman-teman yang Suyono ini, delete. Oke, sudah tidak ada. Dan kemudian saya akan menunjukkan sintak monitoring anggota, di mana juga ada edit dan hapus anggota. Di sini ya teman-teman, ini hapus. Kemudian, ini hapus. Ini edit, maaf ini edit, dan ini hapus. Seperti itu. Sehingga edit dan hapus ini melalui monitoring anggota, karena sintaknya ini dalam monitoring anggota, seperti itu. Kemudian saya menuju ke soal terakhir, soal umum, yaitu transaksi peminjaman. Sebelumnya saya akan menampilkan apa ini sintak peminjaman ya teman-teman. Ini ya teman-teman sintak peminjaman. Di mana di sini kita buka peminjaman. Kode anggota, misalnya ini ya, saya enter, saya masukkan kode anggota. Nah, ini kan ada kode anggota nama, anggota KTP, anggota nama gender itu, sintaknya di sini, teman-teman. Nah, ini kode anggota ini tadi menampilkan nama anggota, KTP anggota, dan seterusnya. Kemudian, pada input kode buku ini kan ada kode buku, judul, dan aksi. Itu sintaknya di sini, teman-teman. Ini, input kode buku memunculkan nomor kode buku, judul, dan aksi, seperti itu. Lalu kita input ya, teman-teman, misal B001, enter. Nah, muncul ya psikologi anak. Di sini diartikan bahwa kode anggota A003 dengan nama Viola ini meminjam kode buku B001 yang berjudul Dasar Psikologi Anak. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian saya akan menjawab ke soal khusus NIM ganjil. Yang pertama yaitu ada buku tamu yang menampilkan semua kunjungan hari ini. Sebelumnya saya akan menunjukkan sintak buku tamu terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman, sintak buku tamu. Ada kode anggota, nama anggota, dan waktu kedatangan atau jam. Ini ya teman-teman sintaknya. Kemudian kita eksekusi di sini. Buku tamu. Nah, ini ya teman-teman.
Ini menunjukkan hari ini ya, teman-teman bisa dilihat tanggal 22 bulan 6 di layar laptop saya, tanggal 22 bulan 6. Kemudian saya ingin mengentry lagi misalnya A001. Nah, masuk ya teman-teman A001 pada jam 18.20 dilihat dalam layar laptop saya 18.20 tanggal 22 bulan 6, tanggal 22 bulan 6. Oke, kemudian saya akan mengentry lagi A005 misalnya. Muncul ya teman-teman. Ini hari ini sama dengan layar laptop saya tanggalnya. Kemudian saya enter lagi A007 misalnya. Nah, muncul ya teman-teman. Oke. Terus habis itu saya akan menuju ke soal khusus NIM ganjil nomor 2 yang menampilkan laporan jumlah kunjungan tiap hari. Saya akan membuka sintaknya terlebih dahulu, data kunjungan. Ini ya teman-teman sintaknya. Saya menggunakan select date, group by date, dan order by tanggal. Seperti ini. Ini bisa dilihat sendiri ada tanggal dan jumlah kunjungan sampai ke bawah ini. Kemudian kita eksekusi. Ini ya teman-teman. Yang menampilkan tanggal, sekarang tanggal 22 bulan 6 dan jumlah kunjungan 16 ini menandakan bahwa ada 16 orang yang berkunjung ke perpustakaan pada tanggal 22 bulan 6 atau hari ini. Bisa dilihat di dalam layar laptop saya. Nah, ini jumlah kunjungan ini dapat dari buku tamu ini tadi, teman-teman. Oke, sudah ya, teman-teman sudah clear ya soal NIM ganjil sudah saya jawab dua-duanya. Ini sudah tampil tanggal dan jumlah kunjungan. Oke, kemudian untuk saya ulangi lagi, saya sudah menjawab soal NIM soal bonus, yaitu terkait dengan login ya teman-teman. Ini saya buktikan lagi. Nah, maaf Anda harus login. Entry buku juga, monitoring data buku. Entry data anggota, maaf Anda harus login, monitoring data anggota, transaksi, laporan, dan buku tamu. Oke, sekian yang saya rasa saya sudah menjawab semuanya ya teman-teman. Kemudian saya kira saya cukup sampai sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.